Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sabila Salim, NIM D22 2020 03124. Saya akan menjelaskan yaitu makalah software open source di bidang pelayanan kesehatan. Saya menggunakan software InaCBG. Yang pertama-tama yaitu sejarahnya terlebih dahulu. InaCBG digunakan sebagai sistem pembayaran Indonesia. InaCBG merupakan salah satu sistem pembayaran prospektif. Sistem pembayaran prospektif merupakan sistem pembayaran di mana besaran biayanya sudah ditetapkan dari awal sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Aplikasi InaCBG merupakan aplikasi yang digunakan dalam program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dimulai pada 1 Januari tahun 2014. Awal mulanya sistem pembayaran Indonesia menggunakan sistem free for service, di mana pasien yang melakukan perawatan di pelayanan rumah sakit harus membayar secara out of pocket dengan besaran tarif yang berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya. Walaupun hasil dan pelayanan yang didapatkan sama, hal tersebut disebabkan karena adanya standar baku yang berlaku secara nasional untuk menghitung dan mengevaluasi pelayanan medis yang harus dikenakan pada masyarakat. Sehingga banyak institusi pelayanan medis yang mengambil jalan pintas dengan menggunakan tarif pelayanan secara sembarangan. Sehingga pada saat itu Indonesia menerapkan sistem pembayaran INA-DRG atau Indonesia Diagnosis Relay Group. INA-DRG kepanjangan dari Indonesian Diagnostic Relay Group yang merupakan sistem klasifikasi kombinasi dan beberapa jenis penyakit diagnosa dan prosedur tindakan pelayanan untuk menentukan tarif klaim Jamkesmas yang digunakan di rumah sakit. INA-DRG sistem pemberian jasa pelayanan kepada penyedia pelayanan kesehatan atau PPK yang ditetapkan berdasarkan pengelompokan diagnosa penyakit. Penggantian penggunaan DRG menjadi INA-DRG dikarenakan ada beberapa kelemahan dari penggunaan sistem INA-DRG. Di antaranya satu, sistem INA-DRG hanya mencakup kasus-kasus penyakit akut saja. Yang kedua, tarif tidak adekuat pada beberapa kasus seperti kasus subakut dan kronik. Prosedur khusus MRI atau magnetic resonance image dan lain sebagainya. INA-DRG dijalankan dengan menggunakan UNU Group dari UNU IGH atau United National University International Institute for Global Health. UNU Group adalah international grouper yang prioritasnya ditunjukkan untuk negara berkembang atau negara-negara miskin karena diberikan dengan biaya yang rendah atau bahkan gratis. Hal ini bisa terjadi karena sifatnya yang open source. Untuk kelebihan INA-DRG yaitu pertama, bagi providernya pembayaran lebih adil sesuai dengan kompleksitas pelayanannya. Kemudian proses klaim lebih cepat. Bagi pasien, kualitas pelayanan cukup baik, dapat memilih provider dengan pelayanan terbaik. Bagi pembayar, terdapat pembagian resiko keuangan dengan provider, biaya administrasi lebih rendah, dan mendorong peningkatan sistem informasi. Untuk kekurangannya, INA-DRG antara lain bagi provider kurang kualitas coding dan menyebabkan kurangnya besaran penggantian yang harusnya dibayar. Bagi pasien, pengurangan kuantitas pelayanan, referral out. Untuk pembayaran, memerlukan pemahaman implementasi konsep prospektif dan diperlukan monitoring pasca klaim. Untuk aspek privasi, security, kontrol akses pada aplikasi. Untuk privacy, sistem privasi dari INA-DRG menggunakan sebuah password dan username.
saat login dan mengaktifkan sistem software XAMPP untuk bisa membuka INAJBG. Untuk keamanannya, sistem keamanan dari INAJBG menggunakan sebuah password dan username saat login dan mengaktifkan sistem software XAMPP dengan menghidupkan MySQL dan APC untuk bisa membuka web PHP MyAdmin INAJBG. Untuk kontrol akses, sedangkan proses pengaksesan menggunakan sistem sebuah password dan username saat login dan mengaktifkan sistem software XAMPP. Pada INAJBG dibangun dengan menggunakan localhost. Pengaksesan localhost dengan mengaktifkan sistem software XAMPP, menghidupkan MySQL dan APC, lalu membuka browser, lalu mengetikkan localhost di address bar. Oleh karena itu, setiap localhost yang digunakan untuk mengakses INAJBG mempunyai sebuah alamat IP atau IP address. Kontrol akses bisa dilihat melalui web atau langsung dengan login untuk pihak rumah sakit yang bersangkutan. Untuk standarisasi yang digunakan INAJBG, software INAJBG menggunakan dasar pengelompokan ICD-10 untuk diagnosa yang terdiri dari 14.500 kode dan ICD-9-CM untuk prosedur dan tindakan yang terdiri 7.500 kode yang kemudian dikelompokkan menjadi 1077 kode grup INAJBG yang terdiri dari 789 kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan. INAJBG dijalankan menggunakan UNO Group dan UNO IGH atau Unit Nation University International United for Global Health. UNO Group adalah international grouper yang prioritasnya untuk negara berkembang dan negara miskin karena diberikan dengan biaya rendah atau bahkan gratis. Lalu untuk demonya, ada bagian pertama yaitu bagian awal login. Pertama-tama harus menghidupkan dulu software XAMPP untuk kontrol panelnya. Yang harus aktif yaitu APC dan MySQL. Kemudian kita akan mendapatkan yaitu sebuah password dan username ketika sudah memasang aplikasi INAJBG. Kemudian login. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat pada klaim INAJBG. Yang pertama, coding grouping, yaitu untuk memulai klaim. Di sini bisa terdapat pasien baru untuk membuat daftar pasien barunya, dan untuk pasien lama jika sudah terdapat. Terdapat juga untuk tanggal pelayanannya. Untuk pada pasien baru, bisa memasukkan nomor RM, nama lengkap, dan jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu simpan. Contohnya yaitu berikut ini. Contoh klaim baru. Kita masukkan dari jaminan cara bayar, yaitu JKN atau yang lain. Lalu nomor pesertanya, nomor SCP-nya, COB atau asuransi pembantu yang lainnya. Kemudian jenis rawatnya, jalan atau inap. Kelasnya untuk inap ada pilihan naik turun kelas atau ada rawat intensif. Tanggal rawat, pulang, lama perawatan, dan APGAR score atau subakut dan kronik. Kemudian sebelah kanan terdapat kelas H dari kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Lalu umurnya, berat, dan cara pulangnya.
Untuk jenis tarifnya di sini DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Di sini ada update terbaru yaitu pasien TB atau tidak dan pasien COVID atau tidak. Di sini untuk menentukan tarif dari pasien tersebut. Setelah itu pada bagian ini adalah coding UNU grupnya untuk memasukkan coding nomor kodenya. Kemudian fitur selanjutnya yaitu kirim data online-nya. Ketika sudah di coding, sudah diklaim, kita bisa mengirim data secara online melalui di sini kirim klaim online. Karena belum terdaftar, belum bisa mengajukan klaim secara online. Lalu bagian fitur pengajuan klaim, di sini terdapat jumlah-jumlah rawat jalan, rawat inap yang sudah terklaim. Lalu bisa untuk mengirim. Kemudian yaitu ada fitur laporan, yaitu uh, contoh dari hasil klaimannya. Kemudian pada bagian dashboard, ketika sudah ada hasil klaim-klaimannya, di sini akan muncul yaitu seberapa besar penyakit yang sering diklaim. Selain itu, sudah di sini bagian home, di sini akan terdapat media informasi apa saja di bagian RS dan ada sharing-sharing untuk dan inbox untuk antar rumah sakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.